Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 7 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Isi dasarnya yaitu KD 3.4 memahami rancangan pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping dari pengolahan makanan dan minuman sayuran menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan. KD 4.4 pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping dari pengolahan makanan dan minuman sayuran menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan pengertian bahan pangan hasil samping sayuran, mengklasifikasikan bahan pangan hasil samping sayuran yang dapat dijumpai di daerah setempat, menjelaskan kandungan dan manfaat bahan pangan hasil samping sayuran yang dijumpai di daerah setempat, dan memahami teknik pengolahan bahan hasil samping dari pengolahan makanan dan minuman sayuran menjadi produk pangan. Biasanya saat kita mengolah bahan pangan sayuran, ada banyak bagian sayuran yang tidak digunakan atau dibuang. Kita seringkali hanya menggunakan bagian dari bahan pangan sayuran yang umumnya dikonsumsi oleh manusia. Banyak hasil samping dari sayuran dapat bermanfaat menjadi olahan produk pangan. Tidak semua hasil samping dari sayuran tidak bermanfaat. Saat mengolah bahan pangan, seringkali kita membuang batang atau tangkai kulit maupun daun bagian luar dari sayuran. Padahal, menurut para ahli pertanian dan saintis, ditemukan kandungan nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan manusia. Bahkan kadang bagian sayuran yang dibuang tersebut paling mengandung vitamin. Bagian sayuran yang dianggap tidak bisa dimakan itu sebenarnya kaya khasiat dibandingkan dengan bagian bahan pangan utama dari sayuran. Dengan memanfaatkan bahan pangan hasil sampingan dari sayuran, kita memperoleh banyak manfaat antara lain mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, memperoleh manfaat nutrisi bagi kesehatan tubuh, dan sebagai penunjang kebutuhan ekonomi keluarga. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk mencegah peningkatan kerusakan lingkungan ini. Oleh karena itu, cobalah untuk memanfaatkan hasil samping sayuran sebagai bahan pangan yang dimanfaatkan sebagai bagian olahan produk pangan. Akan kita bahas pertama yaitu pengertian bahan pangan hasil samping sayuran. Hasil utama dari tanaman sayuran yaitu daun, bunga, buah, akar, batang maupun umbi dikategorikan sebagai bahan pangan utama. Namun kulit dari sayuran seperti kentang dan wortel ataupun daun yang membungkus brokoli dikategorikan sebagai bahan pangan hasil samping dari sayuran. Dengan demikian, pengertian dari bahan pangan hasil samping sayuran adalah bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran selain daripada bahan pangan utama sayuran yang masih bisa dimanfaatkan. Hasil samping dari sayuran dapat dimanfaatkan sebagai olahan pangan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan ada juga yang dikonsumsi oleh hewan. Dalam bab ini hanya akan diuraikan mengenai hasil samping sayuran yang diolah menjadi produk pangan sehingga dapat dikonsumsi manusia dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Selanjutnya, kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran. Menurut hasil penelitian, bagian dari hasil samping sayuran yang bernutrisi berikut ini yang masih dapat dikonsumsi antara lain: kulit bawang. Dalam setiap masakan, kita biasanya menggunakan bawang sebagai bumbu utama. Tanpa bawang, rasa makanan menjadi kurang nikmat. Kulit bawang merupakan hasil samping dari sayuran umbi lapis, diantaranya kulit bawang merah, kulit bawang putih, dan kulit bawang bombay. Kulit bawang mengandung quercetin, yaitu sebuah senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mendukung sistem kekebalan tubuh atau antioksidan yang sangat tinggi. Di samping itu, quercetin
Juga dapat mengurangi peradangan, melawan alergi, dan dapat mencegah penyakit jantung koroner. Antioksidan dalam kulit bawang akan larut ke dalam makanan dan membuatnya lebih sehat. Apabila kita tidak suka memakan kulit bawang, maka kulit bawang tersebut dapat diambil pada saat makanan hendak disajikan. Contoh berikutnya adalah batang dan daun brokoli. Sayur brokoli yang biasa dikonsumsi adalah bunganya. Oleh karena itu, batang dan daun bunga brokoli dikatakan sebagai hasil samping sayur brokoli. Batang brokoli masih dapat dimakan dengan mengupas sedikit bagian yang keras dari batangnya. Demikian juga dengan daun yang menyelimuti bunga brokoli, sangat nikmat jika dimasak sop seperti kubis atau dibuat jus sayuran. Sedangkan batangnya bisa diolah sebagai acar atau ditumis. Nutrisi tidak hanya terkandung pada bunga brokoli, tetapi batang dan daun yang menyelimuti bunga brokoli mengandung banyak nutrisi. Kandungan nutrisi pada batang brokoli sama seperti yang terkandung dalam bunga brokoli. Daun brokoli mengandung karotenoid, merupakan sumber vitamin A yang memiliki sifat mencegah kanker. Selanjutnya, tangkai daun hijau pada wortel. Tahukah kamu bagaimana tanaman wortel? Tanaman wortel tumbuh di dalam tanah karena wortel mempunyai akar tunggang yang berubah bentuk menjadi bulat dan disebut umbi yang berwarna orange. Tanaman wortel memiliki struktur batang yang pendek, hampir tidak terlihat. Batang wortel ini merupakan tempat menyimpan dan penyebaran air hasil fotosintesis. Batang wortel tidak bercabang, tetapi ditumbuhi tangkai daun yang dalam satu batang terdiri atas 4-7 tangkai daun berukuran panjang. Tangkai daun agak tebal dan kaku, namun permukaannya daunnya halus. Tangkai daun hijau pada wortel inilah yang merupakan hasil samping dari sayuran wortel. Biasanya, tangkai daun hijau pada wortel tidak digunakan, namun ternyata masih bisa dimanfaatkan. Tangkai hijau daun pada wortel mengandung banyak nutrisi, yaitu memiliki banyak antioksidan yang baik untuk kesehatan. Daun hijau kaya akan kalsium, magnesium, niacin, zat besi, seng, vitamin B, vitamin K, serta antioksidan yang baik untuk kesehatan. Kandungan tersebut membantu melawan kanker usus besar dan memperkuat tulang. Kamu bisa memasak daun hijau menjadi sayuran, dicampur dengan bawang putih, minyak zaitun, kacang tanah, garam, dan keju. Selanjutnya, kulit kentang. Kentang kaya akan kandungan dan manfaat, tetapi kulit kentang ternyata lebih baik dari kentang itu sendiri. Selama ini kita selalu membuang kulit kentang dan menganggapnya sebagai sampah organik yang tidak berguna. Nutrisi kentang paling banyak terletak pada bagian bawah kulitnya. Oleh karenanya, ahli gizi menyarankan jika mengupas kulit kentang setipis mungkin agar kandungan gizinya tidak banyak terbuang. Bagian kulit kentang kaya akan asam klorogenik, yaitu polifenol yang mencegah mutasi sel-sel yang mengarah pada kanker. Asam klorogenik berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas yang berpotensi menjadi obat kanker alami. Selain itu, kulit kentang banyak mengandung serat larut, potasium, zat besi, fosfor, seng, kalsium, kalium, vitamin A, B, dan C. Selanjutnya, kulit melinjo. Biji melinjo tumbuh secara berkelompok pada bagian batang dan cabang batang. Biji melinjo dibungkus kerangka keras dan kulit tipis pada bagian luarnya. Kulit biji melinjo berwarna hijau saat mentah dan berubah menjadi warna kuning dan merah setelah matang. Tanaman melinjo yang biasa dimanfaatkan adalah daun dan biji melinjo. Biji melinjo umumnya dibuat emping dan jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan asam urat. Biji melinjo juga mengandung antioksidan yang tinggi yang berguna sebagai pencegah radikal bebas seperti penyakit kanker dan jantung. Kulit biji melinjo merupakan limbah yang tidak dimanfaatkan. Namun berdasarkan hasil penelitian, kulit melinjo mengandung energi yang tinggi, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, B1, dan C. Selain itu, kulit melinjo juga menghasilkan ekstrak anti asam urat. Jika biji melinjo akan menyebabkan sakit asam urat, namun kulit melinjo merupakan obat asam urat.
Kadar energi yang tinggi sangat baik untuk dijadikan sumber minuman dengan glukosa tinggi. Selanjutnya, daun dan batang talas. Talas termasuk tanaman sayuran umbi yang memiliki banyak manfaat. Hampir semua bagian dari talas dapat dimanfaatkan sebagai olahan pangan untuk dikonsumsi atau sebagai obat. Masyarakat umumnya memanfaatkan umbi talas sebagai olahan pangan utama. Umbi talas mempunyai kandungan karbohidrat non-beras dan serat yang tinggi. Jika ingin berdiet, maka sangat disarankan untuk mengonsumsi umbi talas karena bisa membantu mengatur berat badan dan melancarkan pencernaan. Adapun hasil samping dari talas adalah daun, batang, dan akar talas. Daun dan batang dapat dimanfaatkan sebagai olahan produk pangan yang menjunjung kesehatan tubuh. Namun akar talas lebih banyak dibuat sebagai obat. Kandungan nutrisi yang terdapat pada daun talas seperti polifenol, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga beberapa vitamin A, B1, dan C yang dapat melancarkan pencernaan. Sedangkan batang daun talas mengandung saponin. Batang atau tangkai dapat menimbulkan rasa gatal. Untuk menghilangkan rasa gatal tersebut, kupas kulit batang talas hingga bersih dan potong-potong dengan ukuran sedang, lalu rebus dalam air mendidih hingga masak, kemudian tiriskan. Tidak sembarangan batang talas yang bisa dibuat olahan pangan, biasanya jenis pohon talas Bogor, Colocasia giganteum Hook, dan Colocasia esculenta, yang bisa dimanfaatkan sebagai produk olahan pangan. Berikut gambar olahan pangan dari bahan pangan hasil samping sayuran. Semua tanaman sayuran yang diciptakan dan diberikan Tuhan pada umat manusia memiliki kandungan dan manfaat bagi manusia. Beberapa tanaman sayuran ternyata tidak hanya hasil utamanya saja yang dapat dimanfaatkan, tetapi hasil samping sayuran seperti kulit, daun, dan batang atau tangkai buah dapat bermanfaat bagi manusia. Bahan pangan hasil samping sayuran dapat diolah menjadi berbagai macam pangan olahan yang nikmat dan baik bagi kesehatan tubuh. Mulai sekarang, cobalah untuk tidak melihat hasil samping sayuran sebagai limbah sampah. Dengan memanfaatkan hasil samping sayuran, kita telah turut berpartisipasi menjaga lingkungan, yaitu mengurangi sampah organik di lingkungan sekitar kita. Berusahalah untuk memanfaatkannya karena kandungannya pun baik untuk kesehatan tubuh dan rasanya pun nikmat. Teknik pengolahan pangan. Adapun teknik pengolahan pangan untuk mengolah hasil samping dari sayuran juga menggunakan teknik dasar pengolahan bahan pangan yang telah diuraikan pada sebelumnya. Untuk mengingatkan kembali, teknik dasar pengolahan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah atau moist head dan teknik pengolahan pangan panas kering atau dry head cooking. Teknik pengolahan pangan panas basah menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanannya dengan tidak melebihi suhu didih. Yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah antara lain teknik merebus menutup bahan pangan, teknik merebus dengan sedikit cairan, teknik menyetup atau mengulai, teknik mengukus, teknik mendidih, dan teknik mengetim. Teknik pengolahan pangan panas kering mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas kering terdiri atas teknik menggoreng dengan minyak banyak, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, teknik menumis, teknik memanggang, teknik membakar. Teknik pengolahan pangan tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan olahan pangan yang akan dibuat. Di semua teknik pengolahan akan digunakan untuk satu olahan pangan. Teknik mengolah sayuran perlu dipelajari agar sayuran yang diolah tetap menghasilkan warna yang cerah. Teknik dalam mengolah bahan pangan sayuran sebaiknya tetap dapat menunjukkan warna-warna sayuran cerah. Sayuran yang telah matang warnanya akan terlihat kurang menarik. Salah satu teknik akan menghasilkan olahan pangan sayuran yang memiliki kematangan baik dan warna cerah dengan cara mengukus sayuran dan jangan direbus. Dengan dikukus, sayuran akan tetap terlihat segar, rasanya renyah, dan memberikan tampilan hidangan yang menarik. Jawablah soal-soal berikut
berikut ini yang bisa kalian jawab langsung pada link yang akan dibagikan pada Google Classroom masing-masing. Soal nomor 1. Bahan samping atau bahan lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran selain dari bahan pangan utama sayuran yang masih bisa dimanfaatkan merupakan pengertian dari A. Bahan pangan hasil samping buah-buahan, B. Bahan pangan hasil samping biji-bijian, C. Bahan pangan sayuran, D. Bahan pangan hasil samping sayuran. Soal nomor 2. Sayuran yang kaya akan asam klorogenik yaitu polifenol yang mencegah mutasi sel-sel yang mengarah pada kanker. Asam klorogenik berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas yang berpotensi menjadi obat kanker alami. Selain itu, banyak mengandung serat, balut, potasium, zat besi, fosfor, seng, kalsium, kalium, vitamin A, B, dan C adalah A. Tangkai hijau daun pada wortel, B. Biji melinjau, C. Kulit kentang, D. Batang dan akar talas. Soal nomor 3. Kulit bawang merupakan hasil samping dari sayuran A. Umbi jalar, B. Umbi lapis, C. Daun brokoli, D. Umbi kentang. Soal nomor 4. Hasil samping dari talas adalah A. Daun, batang, dan buah, B. Bunga, batang, dan akar talas, C. Daun, batang, dan akar talas, D. Bunga, batang, dan buah. Nomor 5. Jenis sayuran yang biasa dijadikan makanan berupa emping dan rasanya enak dan gurih adalah A. Umbi jalar, B. Kentang, C. Daun bayam, D. Melinjau. Soal nomor 6. Pada jenis sayuran kentang, nutrisi kentang paling banyak terletak pada bagian A. Bawah kulitnya, B. Dalam buahnya, C. Pada akarnya, D. Pada daunnya. Soal nomor 7. Ketika kita memakan tangkai hijau daun pada wortel mengandung banyak nutrisi, yaitu memiliki banyak antioksidan yang baik untuk kesehatan. Daun hijau kaya akan kalsium, magnesium, niacin, zat besi, seng, vitamin B, vitamin A, dan vitamin A, C, B, K, C, A, D, A, dan C. Sayuran polong yang dimanfaatkan tidak hanya pada bagian polongnya, tetapi kulitnya bisa dimakan. Salah satu pernyataan di bawah ini termasuk sayuran polong yaitu A. Gembili, B. Ketimun, C. Kacang panjang, D. Rebung. Soal nomor 9. Teknik mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangannya disebut A. Deep frying, B. Steaming, C. Dry heat cooking, D. braising. Soal nomor 10. Hasil samping dari tanaman pada gambar samping adalah A. Akarnya, B. Batangnya, C. Tangkainya, D. Bunganya. Sekianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silakan menyelesaikan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.